Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan kita untuk menuju salah satu dari Baitullah, rumah-rumah Allah, Masjid Muhammad ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah akan salah satu dari ketaatan kita kepadanya, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kelanjutan dari tema kita bulan lalu adalah bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Tapi kali ini saya lewati dulu karena ada momentum yaitu bulan Rajab kemarin ini. Yang sekarang kita sudah masuk awal bulan Sya'ban. Kita mungkin perlu mengkaji sholat dari tinjauan yang berbeda. Jadi selama ini kita mengkaji sholat dari satu sisi, mungkin mari kita lihat dari sisi yang berbeda atau lebih luas, agar kita bisa lebih memaknai sholat itu. Ada meaningful, ada perasaan yang mendalam ketika kita ini melaksanakan sholat, sehingga sholat itu sesuatu yang kita rindukan. Bukan menjadi beban lagi, tapi menjadi sesuatu yang kita butuhkan, kita rindukan, kita perjuangkan. Karena sholat ini adalah amal yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah parameter dari keselamatan kita nanti di akhirat. Ketika sholat ini sudah baik, maka yang lain akan baik. Ini nanti kita bahas salah satunya dari beberapa ayat Al-Quran, bagaimana relevansi ya, antara sholat itu dengan amal-amal yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kaji yang pertama dari surat Al-Isra, ayat yang pertama yang tadi sudah saya bacakan, bahwa Allah menyatakan pujian kepada dirinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, menandakan kesuciannya, dan semua yang ada di bumi ini akan mensucikannya. Bukan hanya manusia, para malaikat, binatang-binatang, benda-benda semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari yang menjadikan Allah mensucikan dirinya adalah kemahabesarannya ketika memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan. Jadi asra itu Isra. Makanya ada bangsa namanya Bani Israel, yaitu bangsa yang senantiasa melakukan perjalanan jauh. Kalau kita perhatikan sebuah bangsa yang melakukan perjalanan jauh dalam jumlah besar, itu adalah bangsa Bani Israel. Tapi kalau bangsa yang lain, itu rata-rata itu tidak dalam jumlah besar dalam melakukan perjalanan panjang. Contoh misalnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada diaspora. Diaspora itu adalah
pindahnya sekelompok manusia ke tempat yang jauh, itu namanya diaspora. Sebagaimana diaspora orang Jawa di Suriname di Amerika Latin, karena dibawa oleh Belanda pada masa penjajahan dulu, diaspora. Nah, diaspora orang-orang Bani Israel ini panjang ceritanya sampai sekarang menjadi legenda dan tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Makanya disebut dengan Bani Israel, ke Mesir, tertindas di sana, terbang semacamnya, sampai diaspora terakhir ini bagaimana orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu menguasai Amerika Serikat. Sehingga kota New York di Amerika itu disebut New Yerusalem, yaitu kota kedua yang disucikan, tanda petik ya, kebesaran dari orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada perintah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tempuh tidak lama. Nah, kalau pakai logika manusia tidak mungkin. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan beliau telah melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu banyak orang yang semakin kafir. Orang-orang kafir semakin kafir, menandakan kebohongan Rasulullah, kata mereka. Tapi orang beriman akan semakin kokoh hatinya, karena mereka yakin bahwa Rasulullah itu Al-Amin, yang tidak pernah berbohong, jujur. Tapi orang kafir semakin benci kepada Rasulullah. Ini Muhammad semakin gila, semakin bohong. Mana mungkin satu malam, tidak sampai satu malam, sebagian malam itu bisa melakukan perjalanan ke Palestina dalam jarak 1800 km dan ke Sidratul Muntaha. Tidak mungkin itu bohong itu. Kalau pakai logika manusia betul, tidak mungkin. Mari kita logikakan Bapak Ibu sekalian. Kita logikakan pakai logika sederhana. Misalnya seekor semut itu berbicara pada temannya. Temanku kemarin ya. Jadi hari kemarin, satu hari aku ke Surabaya. Kemarin aku ke Surabaya. Hari ini sudah sampai. Kalau pakai logika semut kan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Seekor semut berangkat pagi misalnya, pulang malam ke Surabaya. Tidak mungkin pakai logika semut. Maka demikian juga pakai logika manusia, tidak mungkin di zaman itu belum ada pesawat terbang, hanya kuda dan unta. Dalam waktu sebagian malam bisa berjalan dari Mekah ke Palestina dalam jarak waktu 1800 km. Ditambah lagi ke langit yang ketujuh. Jadi ke Palestina saja tidak mungkin dalam logika manusia. Tetapi ketika kembali ke semut itu bisa tidak melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Bisa. Karena semut itu menggunakan dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi manusia. Semut masuk ke kantong seseorang, orang itu berangkat ke Surabaya, berapa jam, anggap bis saja, setengah hari bisa kembali pulang. Semutnya kembali lagi keluar dari kantong, ketemu temannya. Kan tidak bohong semut itu. Dia telah berangkat ke Surabaya karena pakai dimensi yang lebih tinggi. Demikian pula ketika Rasulullah itu menggunakan dimensi ilahiyah, bukan pakai dimensi manusia, maka itu sangat mungkin. Karena pakai dimensi Allah yang menggunakan kecepatan yang lebih tinggi. Ya. Dijelaskan menggunakan buraq, misalnya buraq itu menggunakan kecepatan cahaya bersama malaikat Jibril. Cahaya itu pergerakannya setiap detik 300.000 km. Satu detik 300.000 km itu cahaya. Kalau kita perhatikan keliling bumi nggak sampai 50.000 km. Jadi kalau kita itu ibaratkan 50.000 km keliling bumi, maka satu detik malaikat bisa keliling bumi sebanyak 6 kali. Satu detik. Jadi sangat mungkin untuk melakukan perjalanan maha panjang karena pakai dimensi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sholat juga demikian. Jadi ketika kita sholat menggunakan dimensi manusia, itu sholat kita itu rendah. Tapi kalau menggunakan dimensi ilahiyah, kita sambungkan hati kita kepada Allah, maka sholat itu menjadi daya dobrak kekuatan yang luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka orang yang sholat itu hanya dibatasi dengan aspek ucapan dan perbuatan fisik saja, maka sholat itu tidak berdimensi ilahiyah. Maka kita renungkan sehingga
nanti pergerakan-gerakan sholat, per waktu-waktu sholat itu semuanya itu ada hikmah yang bisa kita pelajari. Makanya Bapak Ibu yang sudah menemukan itu sholat itu menjadi sangat indah, sangat dirindukan, bukan beban lagi sholat itu. Makanya karena sesuatu yang indah dibutuhkan, tentunya akan bersegera. Nah ini, bersegera. Sesuatu yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan di Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada kita. Yang pertama, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, dan bacalah yang telah diwahyukan, itu Al-Qur'an, suruh baca. Baca di sini utslu itu telaah. Telaah itu lebih tinggi dari membaca. Jadi kalau menelaah itu, kalau bahasa Melayu itu ngaji. Ngaji itu Bapak Ibu bukan membaca Al-Qur'an saja. Ngaji itu mengkaji, menelaah. Jadi membaca, merenungkan, memahami. Nah, itu namanya mengkaji. Maka orang-orang yang mengkaji Al-Qur'an, kalau bicara Al-Qur'an berarti as-sunnah juga. Karena perintah sholat itu ada di Al-Quran, perintah globalnya ada di as-sunnah, perintah praktisnya. Maka orang-orang yang mengkaji Al-Quran tentang sholat, mengkaji Al-Hadis tentang sholat, sungguh-sungguh betul, baru ada perintah. Jadi, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Setelah itu, wa aqimis sholat. Baru tegakkan sholat. Jadi sholat itu bisa tegak kalau diawali dengan ilmu. Sholat itu bisa tegak kalau diawali dengan ilmu. Dan semua itu ada ilmunya. Takbiratul ihram itu ada ilmunya. Jadi kalau secara fisik itu takbir itu Pak, bukan begini Pak. Karena takbir itu kita menghadapkan kita kepada Allah, kiblat. Maka ke depan takbir itu. Bukan begini. Kalau begini ke Afrika dan ke Amerika ini. Nah, kalau begini ini ke kiblat gitu. Nah, ini juga kan ada ilmunya. Kan kelihatan nanti mana yang berilmu, mana yang tidak. Sami Allah juga begitu. Bukan begini sami Allah, tapi begini sami Allah. Termasuk bacaan-bacaan dalam sholat itu semuanya itu ada ilmunya. Misalnya iyyaka na'budu dan seterusnya, itu jangan dibaca, jangan dihilangkan tasjidnya. Iyyaka harus iya mendalam. Kenapa? Sebab kalau iyyaka hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tapi kalau iyyaka hanya kepada matahari aku menyembah, ini sudah bertolak belakang sekali. Ini dari ilmu bacaan. Termasuk makanya di Bapak Ibu kalau umroh atau haji itu biasanya ada halaqah setelah menunggu waktu sholat itu ada kumpul-kumpul, ada syekh itu, ada orang-orang kita itu diajak kumpul, dilatih membaca Al-Fatihah supaya diperbaiki. Karena ini landasan utama ketika sholat. Ini masih dari segi bacaan ya. Sudah ada ilmu yang mendalam. Ketika ruku misalnya, ketika sujud itu ada ilmunya. Tadi Ustadz Firjan luar biasa, rukunya itu enak itu Pak. Ya, cetal mental ruku ini. Sholat itu bisa betul-betul mendalam kalau rukunya itu minimal 7 detik Pak. Minimal, ini ada penelitiannya. Sujud juga demikian, minimal 7 detik. Kalau rata-rata kan 3 detik. Rata-rata tidak lama. Itu kurang masih. Sehingga pengaruh sholat masih belum. Nanti ada dampak-dampak emosional, dampak-dampak spiritual, mentalnya itu dampaknya luar biasa. Kalau kita itu tenang dalam melaksanakan sholat. Kembali kepada ayat. Jadi wa aqimis sholat. Jadi sholat itu bisa tegak dengan baik kalau didahului dengan ilmu. Kalau ilmunya sudah mantap, dilaksanakan sholat, baru dampaknya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat yang berkualitas itu sholat yang dilandasi dengan ilmu, tentunya dengan ikhlas pada Allah, dengan khusyuk, baru sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah itu wala dzikrullahi akbar. Ketahuilah bahwa zikrullah di situ adalah sholat akbar, urusan yang sangat besar. Nah, jadi terserah kita. Orang yang menyepelekan sholat berarti menganggap sholat urusan kecil, menyepele dari waktunya, urusan kecil.
Contoh misalnya bapak-bapak diundang oleh presiden, itu urusan besar kan? Tidak mungkin bapak-bapak datang terlambat, tidak mungkin. Tapi kalau kita merasa tidak penting, nggak dibudi kalau merasa tidak penting itu. Nah, maka wala dzikrullahi akbar. Sungguh urusan ini adalah urusan yang sangat besar. Nah, ini baru sholat ini bisa mempunyai makna yang mendalam bagi kita sekalian. Jadi ada nanti beberapa hikmah secara medis misalnya dari waktu-waktu sholat. Waktu sholat ini semuanya itu ada, itu tidak tiba-tiba Allah itu menentukan mengapa di waktu-waktu tersebut. Sebagai contoh, misalnya sholat subuh. Sholat subuh ini dari segi waktu ini berpengaruh kepada perbaikan paru-paru. Karena waktu subuh itu waktu-waktu yang bersih, polusi kan paling rendah di waktu itu sudah. Apalagi kita tinggal di kota-kota seperti ini, itu polusinya rendah. Sehingga waktu subuh itu ketika kita bangun itu dalam kondisi lebih fresh kepada paru-paru. Itu subuh. Apalagi bangun sebelumnya, bahkan mandi sebelumnya. Itu mandi sebelum subuh itu diteliti memang mempunyai kekuatan yang bagus. Ada orang itu sebenarnya jarang sakit kalau mandi itu, karena mungkin ada penyembuhan di situ. Ketika tidur di detok penyakit-penyakitnya ketika tidur, karena tidur itu pemulihan. Muncul sel-sel baru, mati sel-sel lama. Itu di waktu-waktu tidur itu. Kemudian waktu duhur ini diteliti memperbaiki kesehatan jantung. Tentunya dengan yang lain, itu hanya salah satu fokusnya saja. Waktu asar misalnya memperbaiki kandung kemih, juga memperbaiki hormon-hormon emosi waktu asar. Misalnya di dalam Al-Quran ini sering saya sampaikan, diulang-ulang lagi ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta. Ini perintah. Jagalah berarti fi'il amr. Fi'il amr itu perintah, berarti hukumnya wajib. Jaga apanya? Jaga dari waktunya, jaga dari tempatnya, jaga dari amaliyah sholat itu, ucapan dan perbuatannya dijaga. Jaga hatinya juga. Ini menjaga. Kemudian wassolatil wusta, jagalah sholat wusta. Nah, sholat wusta ini banyak mufassir menjelaskan sholat asar. Diteliti oleh Dr. Zuhair Karomi dari Tunisia. Beliau ahli saraf dan semacamnya, meneliti mengapa Allah itu mengkhususkan wassolatil wusta, mengapa suruh jaga sholat asar. Diteliti oleh beliau, ternyata waktu asar itu, awal asar, kalau sekarang mungkin jam-jam 3, setengah 3 itu waktu produksi kita lelah, waktu itu sangat lelah, kan bekerja di puncak-puncaknya sudah itu lelah. Maka ketika kita itu waktu itu sholat dengan khusyuk, dengan tenang, maka akan mengendalikan produksi hormon adrenalin, hormon emosi. Ini pernah diteliti dalam sebuah buku judulnya Biologi Iman. Itu diteliti hormon ini disuntikkan ke kucing, itu langsung ngamuk kucingnya, Pak, karena emosional. Maka coba lihat bapak-bapak, disuruh lelah sekali dan mudah stres waktu itu. Maka ketika sholat dengan tenang, dengan baik, itu akan terkendali hormon ini. Hormon ini dibutuhkan, tapi dalam jumlah yang cukup. Kalau berlebihan menjadi berbahaya. Kalau sering berlebihan itu akan berpengaruh negatif pada tubuh kita. Maka orang yang menjaga sholat asar, dan kita perhatikan, coba diteliti Bapak Ibu, sholat mana yang paling sepi jamaahnya? Asar, asar. Karena makanya diperintah khusus, karena Allah Maha tahu ini paling berat-beratnya situasi manusia, paling lelah. Subuh masih ramai Bapak Ibu, karena kita baru bangun seger, tapi asar baru bekerja, lelah. Makanya ketika itu Rasul mengatakan istirahatkanlah kita itu dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat, rekreasi, Bu, Bapak Ibu, bukan beban, bukan. Baru sholat yang menjadi rekreasi itu bisa menyehatkan. Maka orang-orang yang menjaga sholat asar itu bisa tercegah dari hipertensi. Kalau punya penyakit mungkin bisa terkendali dari penyakit-penyakit impotensi bahkan ya. Dari penelitian ini Dr. Zuhair Karomi ini, dari penyakit-penyakit menstruasi, banyak penyakit yang bisa dihindari, termasuk juga penyakit-penyakit over obesitas dan semacamnya.
Dan ini dilaporkan betul di Muktamar Alam Islami tahun 1984 di Kairo oleh beliau. Nah, ini tulisan ini saya baca pada tahun sekitar 1991. Saya baca itu di majalah Suara Adzan waktu saya masih sekolah di kuliah. Ingat betul saya, kenapa? Karena terkesan dengan ini. Betapa sholat ini, makanya ketika Bapak Ibu bisa menjaga asar berjamaah, bisa menjaga, yang lain lebih mudah. Silakan dibuktikan. Kalau bisa menjaga asar berjamaah, insya Allah yang lain lebih mudah. Ini karena ini puncaknya. Sama dengan Bapak Ibu, 10 tangga, Bapak Ibu sudah sampai tangga ke-10, pasti melewati tangga 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah pentingnya kita dampak-dampak ini dari waktu-waktu. Maghrib itu juga bisa, ini maghrib itu memperbaiki ginjal. Asar juga ada dampak-dampak. Itu dari segi waktu, dari segi gerakan sholat. Ketika kita berdiri untuk sholat, makanya orang ketika sholat itu, ketika baru datang, jangan langsung takbiratul ihram. Posisi berdiri itu harus sempurna dulu, baru takbiratul ihram. Ketika tubuh sempurna posisinya, kaki itu usahakan ke kiblat juga, kaki usahakan. Ke kiblat juga, bukan begini. Karena kebiasaan kita begini, ke kiblat. Kenapa? Ketika kaki ke kiblat, itu daya tekan tubuh kepada kaki lebih tinggi. Daya tekannya lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdiri dalam waktu yang cukup lama, itu akan terjadi pemijatan refleksi di kaki. Kan itu pusat-pusat saraf di kaki ini. Kan Bapak Ibu tahu ya, itu ketika berdiri lebih lama itu ada proses penyembuhan di situ. Ini berdiri, masih berdiri. Ketika takbiratul ihram membuka dada begini, diangkat ditarik itu juga membuka paru-paru. Kemudian ketika ruku itu maksimalkan, ruku jangan ditekuk. Ini banyak orang ditekuk ininya ruku. Ruku itu lurus Pak ini Pak. Jadi mohon maaf saya praktikkan. Ini ruku ini harusnya ya ini jangan ditekuk. Jangan begini, tapi ini lurus. Nah ini lurus. Nggak tahu saya lurus apa enggak punggungnya ini. Pandangan sana itu baru ruku yang sempurna. Jangan ditekuk. Kalau ditekuk itu tidak ada penekanan di tulang punggung. Kalau kita ruku dalam waktu yang cukup lama tadi seperti Ustaz Firman itu sudah bagus itu. Jadi itu akan terasa tekar-tek di sini, Pak. Itu bagus sekali untuk memperlancar peredaran darah dari otak ke punggung ya, ke saraf-saraf tulang belakang itu bagus sekali. Dipraktekkan. Sujud juga demikian. Sujud itu minimal 7 detik. Minimal 7 detik. Kalau bisa lebih. Kalau berjamaah lihat situasi. Insya Allah masjid ini sudah bagus rukunya. Tapi masjid lain, Pak, di kiri masuk jamaah. Pada sujud apa pedung gitu. Iya betul. Di masjid tertentu itu marah jamaah ketika suratnya lebih panjang sedikit, marah jamaahnya. Karena tidak dilatih, tidak disampaikan lebih awal. Nah, ketika sujud itu lebih lama, itu dari penelitian seorang profesor di Amerika Serikat, dalam posisi sujud itu otak lebih rendah dari jantung. Otak lebih rendah dari jantung. Jantung itu pusat peredaran darah. Jadi keluar masuknya darah itu lewat jantung. Maka jantung ini sentral. Nah, ketika sudah otak lebih rendah dari jantung, itu maka pengiriman darah ke otak lebih maksimal. Ada sebuah posisi di otak itu yang tidak kemasukan darah, kecuali posisi sujud. Gitu. Jadi profesor ini masuk Islam gara-gara itu. Jadi ada di otak itu yang baru sujud itu dilaksanakan, darah akan masuk ke situ dan memperbaiki kualitas otak. Tapi kalau sujudnya cetuk begitu, tidak sempat jalan darahnya ke sana, makanya tidak berkualitas akhirnya sholatnya. Kalau rukuknya, Rasulullah bahkan mengatakan seperti maling, pencuri, seperti ayam mematuk jagung. Kan itu banyak orang begitu. Dan itu tidak sah sholatnya, tidak sah. Karena syarat sujud adalah tumakninah, berhenti sejenak. Nah itu tidak sah, bayangkan tidak sah. Ruku juga tumakninah. Makanya jangan mental-mental. Hanya orang yang tidak memaknai yang seperti itu. Kalau sudah memaknai, menikmati, Pak, menikmati. Enak itu ruku itu, enak betul. Coba latihan ruku lebih lama, itu enak luar biasa. Itu dari segi fisik, dari segi emosi tambah lagi, dari segi spiritual tambah lagi. Itu luar biasa. Ini baru masih dari tinjauan medis.
tinjauan emosi nanti, aduh luar biasa, tinjauan spiritual gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung sehingga sholat kita betul-betul berkualitas secara fisik, gerakan kita betul, qauliyah kita ucapan dalam sholat juga benar, gerakan-gerakannya juga bagus, mental kita juga bagus, emosinya bagus, khusyuk, ikhlas, maka insya Allah sholat itulah nanti yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa seberat apapun masalahnya keluarga anak-anak, ketika sholat itu tegak di rumah kita, keluarga kita bersama kita, insya Allah ada jalan lebih mudah untuk menyelesaikan. Seberat apapun, karena sholat itu indikator ketahanan diri, indikator ketahanan keluarga, indikator ketahanan umat itu dari sholat. Bahkan ketika sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai setan. Itu hadis, dikuasai setan. Makanya banyak perjudian, ya, banyak perselingkuhan itu karena di situ. Bahkan perselingkuhan itu satu rumah itu berdampak negatif kepada 40 rumah yang lain. Berbahayanya itu. Makanya sholat sebagai tebengnya, sebagai tamengnya untuk menjaga kita dari segala bentuk kerusakan dan kehancuran. Demikian, wa'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.